Pada zaman dahulu, ketika hutan masih lebat dan suara lesung terdengar sampai ke ujung sawah, hiduplah orang-orang desa yang percaya bahwa nasib manusia dapat berubah seperti arah angin malam. Di antara hamparan padi yang menguning, di kaki bukit kecil bernama Watu Kelor, berdirilah sebuah dukuh tua dengan rumah-rumah beratap rumbia, halaman berdebu halus, sumur berlumut, dan dapur yang selalu mengeluarkan bau kayu bakar menjelang petang. Dukuh Watu Kelor tidak besar, tetapi orang-orangnya mengenal bunyi langkah satu sama lain. Bila seekor ayam hilang, besok pagi seluruh desa sudah tahu siapa yang terakhir melihatnya. Bila ada orang asing lewat membawa pikulan, anak-anak akan berlari di belakangnya sambil tertawa kecil. Di sebelah utara desa, jalan tanah menuju Keraton Daha Arum membentang seperti tali coklat panjang, melewati pohon asem tua, rumpun bambu, dan gardu kecil tempat orang tua duduk menunggu angin. Pada musim kemarau yang belum terlalu keras, datanglah seorang lelaki berpakaian lusuh ke dukuh itu. Kainnya robek di pinggir, bajunya pudar seperti daun kering, dan rambutnya diikat sembarangan dengan tali ijuk. Orang-orang memanggilnya pengemis karena ia sering duduk dekat pasar tanpa membeli apa-apa. Namun lelaki itu tidak pernah meminta dengan suara keras. Ia hanya menunduk, membantu mengangkat tempayan, menyapu halaman orang, lalu menerima sisa nasi bila ada yang memberi. Namanya Wirangga, tetapi jarang ada yang bertanya. Bagi kebanyakan orang, nama tidak penting untuk seseorang yang tidur di bawah serambi kosong dan makan dari daun pisang bekas kenduri. Ia memiliki mata tenang, seperti air sumur yang dalam, dan bicara pelan seakan takut membangunkan burung yang sedang tidur. Di punggungnya selalu tergantung bungkusan kain tua berwarna coklat gelap, diikat rapat dengan simpul yang tidak pernah ia buka di depan siapapun. Bungkusan itu adalah peninggalan ibunya, seorang perempuan yang meninggal di tepi hutan ketika Wirangga masih muda. Sebelum napas terakhirnya lepas, ibunya berpesan agar ia menjaga benda itu seperti menjaga nama leluhur. Wirangga tidak mengerti seluruh maknanya, hanya tahu bahwa di dalam kain itu ada sesuatu yang membuat ibunya menangis setiap malam bulan mengecil. Karena itulah ia berjalan dari desa ke desa, mengikuti cerita samar tentang Keraton Daha Arum dan seorang penjaga lumbung yang dulu difitnah. Di Watu Kelor, Wirangga mendapat tempat berteduh di rumah Nyi Rembulan, seorang janda sepuh yang tinggal sendirian di dekat sumur tua. Rumah itu tidak megah, tetapi lantainya bersih, tiang kayunya berbau minyak kelapa, dan di halaman belakang ada tempat menjemur padi yang menghadap ke sawah. Nyi Rembulan tidak banyak bertanya saat melihat tubuh Wirangga menggigil karena lapar. Ia hanya berkata, "Orang yang datang malam-malam jangan langsung diukur dari kainnya." Lalu menyodorkan semangkuk bubur hangat. Sejak itu, Wirangga tinggal di sudut serambi belakang. Pagi hari ia menimba air dari sumur, membersihkan lumut di bibir batu, lalu menjemur kayu bakar agar dapur Nyi Rembulan tidak kehabisan bara. Bila matahari naik, ia membantu petani menuntun kerbau ke pematang. Bila senja turun, ia duduk dekat pagar bambu, menatap jalan menuju keraton dengan mata yang sulit ditebak. Orang-orang mengira ia malas bermimpi, padahal ia sedang mengingat potongan pesan ibunya yang selalu terasa belum selesai. Nyi Rembulan memperhatikan kebiasaannya tanpa mencampuri. Setiap malam, ketika angin membawa bau daun kelor dan asap dapur, ia melihat Wirangga memegang bungkusan tua itu di pangkuannya. Terkadang lelaki itu mengusap simpulnya, terkadang hanya menatapnya lama sekali. Kalau sesuatu dijaga terlalu lama, ia bisa menjadi beban atau menjadi jalan, kata Nyi Rembulan pada suatu malam. Wirangga menunduk, lalu menjawab pelan bahwa ia belum tahu apakah peninggalan ibunya adalah jalan pulang atau pintu menuju malu. Di pasar Watu Kelor, nama Wirangga menjadi bahan gurauan ringan. Tukang tempe menyebutnya gembel halus karena ia selalu mengucapkan terima kasih meski diberi kerak nasi. Anak-anak menirukan jalannya yang menunduk, lalu berlari ketika ia menoleh. Seorang penjual garam pernah berkata bahwa lelaki seperti itu membawa sial bila dibiarkan dekat rumah. Namun ada juga yang diam-diam menyukainya,
sebab ia tidak pernah mengambil lebih dari yang diberikan dan selalu mengembalikan alat yang dipinjam. Pada suatu pagi berkabut, setelah malam sebelumnya gerimis tipis turun membasahi halaman, sebuah kabar kecil merayap dari mulut ke mulut. Seorang perempuan muda terlihat turun dari pedati keraton di batas desa, mengenakan kain sederhana, membawa bakul tertutup, dan bertanya tentang lelaki lusuh yang tidur di rumah janda dekat sumur. Tidak ada yang tahu namanya. Ia tidak bicara seperti putri bangsawan, tetapi langkahnya rapi, matanya awas, dan caranya menunduk mengingatkan orang pada abdi istana. Perempuan itu bernama Sekar Wening, seorang hamba perempuan yang bekerja di dapur belakang Keraton Daha Arum. Kedudukannya rendah, bahkan sering tidak dianggap ketika para pejabat lewat dengan keris berkilat dan selop bersih. Namun telinganya tajam, dan tangannya terbiasa menyimpan hal-hal kecil yang terjatuh dari meja orang besar. Pagi itu ia datang bukan untuk membeli beras atau mencari daun salam. Ia mencari lelaki yang membawa kap kayu bergambar burung kuntul, tanda yang pernah disebut seorang juru tulis tua sebelum meninggal. Ketika Sekar Wening sampai di halaman rumah Nyi Rembulan, Wirangga sedang menimba air. Tali sumur bergerit pelan, ember naik dengan percikan jernih, dan cahaya pagi jatuh di bahunya yang kurus. Perempuan itu berhenti di dekat pagar bambu, tidak langsung masuk, seakan takut tanah di halaman itu menyimpan jawaban yang terlalu berat. Nyi Rembulan keluar membawa tampah berisi beras, menatap tamu itu lama, lalu bertanya, "Anak keraton biasanya tidak datang sejauh ini hanya untuk melihat sumur." Sekar Wening menunduk hormat dan berkata bahwa ia hanya mencari orang yang mungkin tersesat dari masa lalu. Wirangga memandangnya sebentar, lalu kembali menuang air ke tempayan. Ia sudah terlalu sering didatangi orang yang ingin mengejek atau mengusirnya, sehingga kebaikan pun terasa seperti jebakan. Namun Sekar Wening tidak tertawa melihat pakaiannya. Ia justru menatap bungkusan kain tua di dekat tiang serambi, terutama pada ujung simpul yang memperlihatkan sedikit warna merah pudar, seperti benang dari kain istana lama. Hari itu Sekar Wening tidak banyak bicara. Ia hanya menyerahkan bakul berisi nasi jagung, sayur kelor, dan sepotong ikan asin kepada Nyi Rembulan, lalu meminta izin duduk sebentar di tepi halaman. Angin lewat membawa bunyi daun pisang bergesekan. Dari kejauhan terdengar suara lesung ditumbuk perlahan. Wirangga merasa ada sesuatu yang bergerak di dadanya, bukan lapar dan bukan takut, melainkan perasaan seperti ketika seseorang menyebut nama yang sudah lama ia kubur di bawah kesabaran. "Apakah ibumu pernah menyebut nama Jagaraksa?" tanya Sekar Wening pelan, tanpa menatap langsung ke wajah Wirangga. Lelaki itu terdiam, dan ember di tangannya hampir tumpah. Nama itu memang pernah keluar dari mulut ibunya pada malam terakhir, di antara batuk dan napas pendek, tetapi ia tidak pernah berani menanyakannya kepada siapapun. Nyi Rembulan berhenti memilah beras. Suara ayam di kolong rumah terdengar lebih jelas, seakan seluruh halaman ikut menunggu jawaban dari lelaki yang selama ini dianggap tidak punya cerita. Wirangga tidak segera menjawab. Ia hanya mengambil bungkusan tua itu, memeluknya sebentar, lalu berkata bahwa ibunya menyebut banyak nama ketika sakit. Sekar Wening mengangguk, seolah jawaban samar itu sudah cukup. Ia tidak memaksa. Sebelum pergi, ia berkata dengan suara rendah, "Jangan buka bungkusan itu di depan orang pasar, dan jangan biarkan tangan pejabat desa menyentuhnya." Setelah itu ia melangkah keluar pagar, meninggalkan bau daun pandan dari bakulnya dan pertanyaan yang lebih berat daripada tempayan air. Sejak kedatangan Sekar Wening, Wirangga menjadi lebih waspada. Ia tetap menyapu halaman, tetap menimba air, tetap menunduk bila orang mengejek, tetapi matanya lebih sering mencari bayangan di jalan tanah. Malam hari, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di dekat tungku yang apinya tinggal merah, mendengarkan Nyi Rembulan meniup bara sambil mengunyah sirih. Rumah tua itu terasa lebih sempit karena rahasia yang belum dinamai, seolah dinding anyaman bambu ikut mendengar pesan dari keraton. Nyi Rembulan tahu bahwa hati Wirangga sedang berguncang. Ia pernah muda,
pernah melihat orang baik dihina karena tidak pandai membela diri, dan pernah menyaksikan orang berpakaian indah mencuri dengan senyum lembut. Pada malam ketiga setelah kedatangan Sekarwening, ia meletakkan secangkir air jahe di dekat Wirangga. Yang paling berbahaya bukan orang yang menertawakan robekan bajumu, tetapi orang yang tahu isi bungkusanmu sebelum engkau sendiri memahaminya, katanya. Wirangga mengangguk pelan, menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Di balai bambu dekat pasar, kabar tentang perempuan keraton itu mulai berubah bentuk. Ada yang berkata Wirangga sebenarnya mata-mata istana. Ada yang berkata ia membawa kutukan dari lumbung tua. Ada pula yang menyebut Sekarwening sebagai kekasih rahasia seorang pengemis. Orang desa sering tidak berniat jahat ketika bicara, tetapi kata-kata yang berjalan tanpa kendali dapat menjadi duri. Wirangga mendengar sebagian kabar itu ketika membeli garam dengan upah kecil dari menjemur padi, namun ia tetap diam. Pada suatu sore, langit berwarna kuning seperti kunyit tua. Wirangga duduk di bawah pohon kelor sambil memperbaiki gagang cangkul Nyi Rembulan. Dari jalan keraton, 2 orang lelaki berkuda lewat pelan, memakai ikat kepala rapi dan membawa kantong kulit di pinggang. Mereka tidak turun, hanya memandang halaman rumah janda itu dengan mata menimbang. Salah seorang menunjuk sebentar ke arah serambi tempat bungkusan kain biasanya diletakkan. Setelah itu mereka pergi, tetapi debu kaki kuda mereka lama berputar di udara. Malamnya, Wirangga memindahkan bungkusan itu ke bawah alas tidurnya. Ia merasa bodoh karena baru sekarang takut, padahal selama bertahun-tahun benda itu hanya menjadi teman sunyi di perjalanan. Saat ia berbaring, suara jangkrik terdengar panjang dan teratur, tetapi hatinya tidak ikut tenang. Ia mengingat wajah ibunya, tangan kurus yang menggenggam pergelangan tangannya, dan pesan yang dulu ia anggap seperti igawan. Jangan percaya pada orang yang menyebut ayahmu pengkhianat, begitu kira-kira bunyi kalimat terakhir itu. Pagi berikutnya, Sekarwening datang lagi, kali ini tanpa bakul dan tanpa pedati. Ia berjalan kaki dari batas desa, kainnya terkena debu, wajahnya lelah, tetapi matanya tetap jernih. Di depan sumur, ia meminta air kepada Nyi Rembulan, lalu menunggu sampai Wirangga selesai memberi makan ayam. Ia tidak membawa kabar panjang. Ia hanya berkata bahwa nama Jagaraksa tercatat di ruang lama keraton sebagai penjaga lumbung yang hilang saat musim paceklik besar, dan ada orang yang tidak ingin catatan itu dibuka. Wirangga merasa tanah di bawah kakinya seakan turun sedikit. Ia mengenal kata lumbung dari cerita ibunya, tetapi tidak pernah tahu bahwa kata itu bisa menghubungkan dirinya dengan keraton. Selama ini ia hanya ingin tahu mengapa keluarganya selalu pindah, mengapa ibunya melarangnya menyebut nama ayah, dan mengapa orang tua itu menangis setiap melihat beras baru dituangkan ke tampah. Ia tidak pernah menginginkan kedudukan, apalagi kekuasaan. Ia hanya ingin namanya tidak lagi diinjak seperti daun kering di pasar. Sekarwening melihat kebingungan itu dan melembutkan suaranya. Ia berkata bahwa kebenaran lama tidak bisa ditarik seperti tali sumur, sebab kadang embernya tersangkut pada batu-batu tajam. Ia sendiri hanyalah hamba dapur, perempuan yang disuruh mencuci periuk dan menyalakan api sebelum ayam berkokok. Namun dari dapur, ia sering mendengar pejabat bicara sambil mengira pelayan tidak punya telinga. Dari sisa percakapan itulah, ia menemukan bayangan tentang seorang lelaki lusuh yang mungkin menyimpan tanda lama. Nyi Rembulan meminta mereka masuk ke dapur, sebab halaman terlalu terbuka bagi telinga orang yang lewat. Di dapur itu, asap kayu naik pelan, panci tanah liat mendidih, dan cahaya siang masuk melalui celah dinding bambu. Sekarwening duduk dekat ambang pintu, menjaga jarak dengan sopan. Wirangga duduk berhadapan, bungkusan tua di pangkuannya. Ia ingin membukanya, tetapi tangannya kaku. Selama bertahun-tahun ia menjaga simpul itu karena takut kehilangan pesan ibunya, bukan karena tahu isinya berharga. Akhirnya Wirangga hanya membuka sedikit lapisan luar kain. Tidak sampai terlihat semuanya, tetapi cukup untuk memperlihatkan ujung benda kecil dari kayu hitam. Sekarwening menahan napas.
Pada permukaan kayu itu tampak goresan burung kuntul berdiri di atas garis bergelombang, seperti lambang air dan padi. Nyi Rembulan memejamkan mata sebentar, seolah mengenali tanda dari kisah yang pernah diceritakan suaminya. Wirangga cepat menutupnya kembali, dan suasana dapur menjadi hening seperti sawah setelah angin berhenti. "Sekarang engkau tahu mengapa ada orang datang mengintai," kata Sekar Wening pelan. Wirangga menunduk, bukan karena malu pada pakaiannya, melainkan karena tiba-tiba merasa seluruh hidupnya selama ini berjalan di tepi jurang tanpa ia sadari. Dari luar terdengar suara seorang tetangga memanggil Nyi Rembulan untuk meminjam abu dapur. Sekar Wening segera berdiri, merapikan kainnya, lalu berpura-pura membantu menampi beras, seakan ia hanya tamu biasa yang singgah karena lelah. Hari beranjak sore ketika Sekar Wening pamit. Sebelum pergi, ia menatap Wirangga dengan kesungguhan yang membuat lelaki itu tidak dapat mengelak. Ia berkata bahwa beberapa hari lagi utusan kecil keraton akan melewati Watu Kelor untuk memeriksa hasil pajak padi. Bila orang yang salah melihat tanda itu, hidup Wirangga bisa menjadi lebih sulit. Namun bila tanda itu disembunyikan selamanya, nama keluarganya mungkin tetap terkubur di bawah hinaan. Setelah berkata begitu, ia pergi mengikuti jalan yang mulai gelap. Wirangga berdiri lama di dekat pagar, melihat tubuh Sekar Wening mengecil di antara debu senja. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Watu Kelor, ia merasa bukan hanya lapar dan lelah yang mengejarnya, melainkan masa lalu yang memakai kaki orang lain. Anak-anak masih tertawa di kejauhan, penjual tempe masih menutup lapak, dan asap dapur masih naik dari rumah-rumah. Namun bagi Wirangga, desa itu tidak lagi sama, karena satu tanda kecil telah membuat langit petang terasa penuh bisikan. Malam turun perlahan di dukuh Watu Kelor. Nyi Rembulan menutup pintu depan dengan palang kayu, lalu menaruh lampu minyak di dekat tiang serambi. Wirangga duduk di lantai bambu, memandangi bungkusan tua yang kini tampak lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Ia masih lelaki lusuh yang dicibir orang pasar, masih tidur di sudut rumah janda, masih tidak punya sawah dan tidak punya kedudukan. Tetapi di dalam diamnya, sebuah jalan yang lama tertutup mulai terdengar seperti pintu dibuka dari jauh. Keesokan paginya, dukuh Watu Kelor bangun dengan suara ayam yang panjang dan kabut tipis di atas pematang. Wirangga sudah berada di sumur sebelum matahari naik, menimba air untuk mengisi tempayan Nyi Rembulan. Tangannya bergerak seperti biasa, tetapi pikirannya tidak lagi ringan. Setiap derit tali sumur mengingatkannya pada cap kayu bergambar burung kuntul. Ia menatap air yang bergoyang dalam ember, seolah di dalamnya ada wajah ibunya yang ingin berkata sesuatu tetapi tertahan oleh kedalaman. Di jalan depan rumah, beberapa perempuan lewat membawa bakul menuju pasar. Mereka tidak berhenti, tetapi mata mereka melirik ke halaman lebih lama daripada biasanya. Salah seorang berbisik, lalu yang lain menutup mulut sambil menahan tawa. Wirangga mendengar namanya disebut dengan nada yang tidak jelas, separuh heran, separuh curiga. Nyi Rembulan keluar membawa sapu lidi, memandang jalan itu, lalu berkata pelan, "Bila angin membawa kabar, jangan langsung mengejar debunya." Wirangga hanya mengangguk dan terus menimba air. Menjelang tengah hari, seorang lelaki berpakaian rapi datang ke balai desa dengan dua pengiring. Ia adalah Demang Reksajaya, pemegang urusan pajak padi dan batas tanah di Watu Kelor. Kumisnya tipis melengkung, kainnya bersih, dan suaranya selalu dibuat berat agar orang kecil menunduk lebih cepat. Ia tidak langsung mendatangi rumah Nyi Rembulan, tetapi memanggil beberapa kepala keluarga ke balai. Di sana ia bertanya, apakah akhir-akhir ini ada orang asing yang membawa bungkusan tua dan sering bertemu perempuan dari keraton. Pertanyaan itu jatuh seperti biji asam ke tanah basah, kecil tetapi cepat berakar. Orang-orang yang semula hanya mendengar bisik-bisik kini merasa telah memegang tanda besar. Tukang garam mengaku melihat Wirangga menyembunyikan sesuatu di bawah tikar. Penjual tempe berkata lelaki lusuh itu tidak pernah membuka bungkusan, tentu karena isinya barang curian. Seorang penggembala menambahkan bahwa dua penunggang kuda pernah berhenti di depan rumah Nyi Rembulan.
Demang Reksa Jaya mendengar semua itu dengan wajah sabar yang dibuat-buat. Sore harinya, kabar berubah menjadi tuduhan. Di pasar, orang menyebut Wirangga bukan lagi pengemis biasa, melainkan pencuri tanda keraton yang sedang bersembunyi. Anak-anak yang dulu hanya menirukan jalannya kini berani melemparkan kulit salak ke dekat kakinya. Seorang pemilik warung menolak menerima bantuannya mengangkat karung beras, takut warungnya ikut dicurigai. Wirangga tidak membantah, sebab ia tahu kata-kata orang ramai sering seperti daun kering terbakar, makin ditiup, makin menyala, walau tidak semua orang melihat apinya. Nyi Rembulan melihat perubahan itu saat membeli kelapa parut. Biasanya orang menyapanya dengan ramah, tetapi hari itu beberapa wajah cepat berpaling. Di dekat lapak cabai, seorang perempuan berbisik bahwa janda tua itu terlalu mudah percaya pada pengembara kotor. Nyi Rembulan tidak marah. Ia hanya membeli apa yang diperlukan, lalu pulang dengan langkah tetap. Ketika sampai di rumah, ia menemukan Wirangga sedang menambal pagar bambu yang rusak. "Hinaan yang kau telan hari ini, jangan kau biarkan menjadi racun besok," katanya. Wirangga tersenyum tipis, tetapi dadanya terasa sesak. Ia telah lama terbiasa diremehkan, namun dituduh mencuri sesuatu dari keraton membuatnya gemetar. Ia tidak ingin Nyi Rembulan ikut susah karena memberinya tempat tidur. Ia juga tidak ingin Sekar Wening, hamba perempuan yang menolongnya, terseret kabar buruk. Malam itu ia makan sedikit saja, meski Nyi Rembulan menaruh sayur bening dan sambal kelapa di depannya. Di luar, suara jangkrik terdengar tenang, seakan dunia tidak ikut memikul nama buruknya. Pada malam yang sama, Sekar Wening duduk di sudut dapur keraton Daha Arum, mencuci periuk besar bekas memasak sayur nangka. Tangan kirinya memegang sabut, telinganya menangkap percakapan di ruang belakang. Dua juru tulis muda menyebut nama Demang Reksa Jaya dan seorang pengemis dari Watu Kelor. Mereka tertawa kecil, berkata bahwa tanda burung kuntul mungkin segera kembali ke tangan yang tepat. Sekar Wening menunduk lebih dalam, menyembunyikan kecemasan di balik asap tungku dan bunyi air cucian. Ia tahu bahwa di keraton, sesuatu yang disebut tangan yang tepat sering berarti tangan orang berkuasa. Hamba seperti dirinya tidak boleh bertanya, apalagi membantah. Namun ia telah melihat sendiri ujung kap kayu dalam bungkusan Wirangga. Dan tanda itu bukan benda yang mudah dibuat sembarang orang. Malam itu, setelah semua periuk disusun, Sekar Wening menyelipkan segenggam nasi dingin, sedikit serundeng, dan selembar daun pisang ke dalam kain kecil. Ia menunggu penjaga mengantuk sebelum keluar lewat pintu dapur belakang. Perjalanan menuju Watu Kelor terasa lebih panjang karena bulan tertutup awan. Sekar Wening berjalan mengikuti tepi parit, menghindari jalan utama yang biasa dilalui pesuruh Demang. Kakinya terkena lumpur, tetapi ia tidak memperlambat langkah. Di dekat pohon asem tua, ia berhenti ketika mendengar suara kuda dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik rumpun bambu sampai suara itu lewat. Dalam hatinya ia berdoa agar Wirangga belum meninggalkan rumah Nyi Rembulan karena takut pada tuduhan yang mulai membesar. Ketika ia tiba, lampu minyak di serambi masih menyala kecil. Nyi Rembulan membuka pintu sebelum Sekar Wening mengetuk, seakan sejak sore sudah menunggu kedatangannya. Wirangga bangkit dari sudut lantai, terkejut melihat wajah perempuan itu pucat oleh perjalanan. Sekar Wening menyerahkan bungkusan nasi dan berkata lirih, "Jangan pergi malam ini, sebab orang yang memfitnahmu justru menunggu engkau tampak seperti orang bersalah." Kalimat itu membuat Wirangga duduk kembali, sementara angin malam menggoyangkan daun kelor di halaman. Mereka bertiga duduk di dapur, tanpa banyak suara. Sekar Wening menceritakan bahwa nama Wirangga sudah sampai ke telinga beberapa orang keraton, bukan sebagai anak penjaga lumbung, tetapi sebagai pencuri cap lama. Demang Reksa Jaya disebut-sebut sebagai orang yang akan membantu mengambil benda itu demi menjaga ketertiban desa. Nyi Rembulan mengaduk air jahe dalam cangkir tanah. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam seperti orang yang pernah melihat fitnah tumbuh dari kata-kata halus orang berpangkat. Wirangga bertanya mengapa Demang Reksa Jaya begitu ingin memegang bungkusan itu.
Sekar Wening tidak tahu seluruhnya, namun ia pernah mendengar nama Jagaraksa disebut dalam catatan lumbung yang hilang. Jika cap burung kuntul benar milik penjaga lumbung lama, maka tuduhan terhadap ayah Wirangga bisa dipertanyakan kembali. Itu berbahaya bagi orang yang selama ini menikmati tanah bekas keluarga Jagaraksa. Nyi Rembulan menarik napas panjang, lalu berkata, tanah yang diambil dengan dusta akan selalu takut pada langkah anak pemiliknya. Keesokan hari, Demang Reksajaya datang langsung ke rumah Nyi Rembulan. Ia tidak datang seperti tetangga, melainkan seperti orang yang hendak menghitung kesalahan. Dua pengiring berdiri di belakangnya, membawa tongkat pendek dari kayu nangka. Warga mulai berkumpul di jalan, pura-pura mencari ayam atau memetik daun, padahal ingin melihat apa yang terjadi. Wirangga sedang membelah kayu bakar di samping dapur. Ia meletakkan kapaknya, membersihkan tangan, lalu menunduk sopan kepada Demang meski hatinya berdenyut keras. Demang Reksajaya tersenyum tipis dan berkata bahwa desa harus dijaga dari orang asing yang membawa barang mencurigakan. Ia meminta Wirangga menyerahkan bungkusan tua untuk diperiksa di balai desa. Suaranya terdengar lembut, tetapi matanya tidak meminta, melainkan menuntut. Nyi Rembulan berdiri di ambang pintu dengan selendang kusam di bahu. Ia berkata bahwa bungkusan peninggalan ibu bukan barang pasar yang boleh disentuh sembarang orang. Warga yang mendengar itu bergumam, sebagian kagum, sebagian takut pada keberanian janda tua. Wirangga merasakan semua mata menekan punggungnya. Ia bisa saja menyerahkan bungkusan itu agar keributan selesai, tetapi pesan ibunya dan peringatan Sekar Wening terasa menahan tangannya. Ia berkata dengan suara rendah bahwa ia tidak pernah mencuri dari keraton dan benda itu belum akan dibuka kecuali di hadapan orang yang benar. Demang Reksajaya tertawa pendek, lalu berkata bahwa orang compang kemping tidak berhak memilih saksi. Ucapan itu membuat beberapa warga tertunduk sebab hinaannya terlalu jelas untuk disebut nasihat. Nyi Rembulan maju setapak. Tubuhnya kecil, rambutnya putih, tetapi bayangannya di tanah tampak kukuh. Ia berkata, orang miskin tetap punya ibu, punya nama, dan punya hak menjaga peninggalan. Demang Reksajaya memandangnya dingin, lalu menahan marah di balik senyum. Ia tidak memaksa hari itu, mungkin karena terlalu banyak warga melihat. Namun sebelum pergi, ia mengumumkan bahwa siapapun yang membantu Wirangga menyembunyikan benda curian akan dianggap menghalangi urusan keraton. Kata-kata itu jatuh berat di halaman. Setelah rombongan Demang pergi, halaman rumah Nyi Rembulan menjadi sepi, tetapi bukan sepi yang menenangkan. Orang-orang bubar sambil membawa cerita baru. Ada yang berkata Wirangga berani karena dilindungi kekuatan gaib. Ada yang berkata Nyi Rembulan sudah tua dan mudah tertipu. Ada pula yang mulai bertanya mengapa Demang begitu ingin membuka bungkusan seorang pengemis. Di balik pagar, seorang anak kecil memungut serpihan kayu bakar, menatap Wirangga, lalu berlari ketika ibunya memanggil dengan suara cemas. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Pekerjaan kecil yang biasa diterima, Wirangga mulai berkurang. Pemilik sawah tidak lagi memintanya membantu menuntun kerbau. Penjual kelapa menolak memberinya upah menurunkan karung. Di sumur umum, beberapa perempuan berhenti berbicara ketika ia lewat. Namun justru pada saat itulah, ada beberapa hati yang diam-diam berubah. Seorang penenun tua meninggalkan singkong rebus di pagar Nyi Rembulan. Seorang petani muda meletakkan sekat kayu bakar tanpa mengetuk. Mereka takut bicara, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada tuduhan. Sekar Wening terus datang diam-diam setiap 2 atau 3 malam. Ia tidak selalu membawa makanan, kadang hanya membawa kabar pendek dari keraton. Ia berkata bahwa ruang arsip lama dijaga lebih ketat, dan seorang juru tulis tua bernama Ki Prawita mendadak dipindahkan ke bagian menghitung garam. Nama itu penting karena Ki Prawita pernah menjaga daftar lumbung pada masa paceklik. Wirangga mendengar dengan hati bergetar. Setiap kabar seperti butir padi, kecil sendiri-sendiri, tetapi bila dikumpulkan dapat mengisi lumbung kebenaran. Pada suatu malam,
Nyi Rembulan mengajak Wirangga duduk di halaman belakang. Bulan tampak separuh menggantung di atas pohon kelor. Dapur sudah padam, hanya tersisa bau abu dan jahe. Nyi Rembulan berkata bahwa suaminya dulu pernah membantu membawa beras ke keraton saat paceklik besar. Ia pernah mendengar nama Jagaraksa disebut sebagai penjaga lumbung yang jujur. Tetapi suatu hari orang itu hilang bersama tuduhan menggelapkan beras. Kabar lama sering tidur, tetapi tidak mati, ucapnya. Cerita itu membuat Wirangga lama tidak bicara. Ia membayangkan ayah yang tidak pernah ia kenal berdiri di depan lumbung, memegang kunci, lalu tiba-tiba dituduh oleh orang yang lebih kuat. Ia membayangkan ibunya berlari membawa bayi dan bungkusan kecil, berpindah dari desa ke desa agar selamat dari tangan yang ingin menghapus nama mereka. Selama ini ia mengira kemiskinan keluarganya hanya nasib buruk. Kini ia mulai mengerti bahwa ada nasib yang sengaja dibuat buruk oleh orang lain. Keesokan paginya, kabar baru datang dari balai desa. Demang Reksajaya memerintahkan agar tidak ada warga memberi tempat bagi pengembara tanpa izin. Perintah itu tidak menyebut nama Wirangga, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Di pasar, penjaga lumbung desa berkata bahwa air sumur umum tidak boleh dipakai orang mencurigakan. Wirangga mendengar larangan itu saat hendak mengisi kendi untuk Nyi Rembulan. Ia berhenti, menunduk, lalu pulang tanpa membantah. Di belakangnya, beberapa orang merasa malu, tetapi tidak berani bersuara. Sore itu, Nyi Rembulan mengambil kendi kosong dari tangan Wirangga dan mengajaknya ke sumur rumah sendiri. Sumur itu tua, airnya tidak sebanyak sumur umum, tetapi cukup untuk memasak dan minum. Ia menurunkan ember perlahan, lalu menyerahkan tali kepada Wirangga. Air yang jernih tidak perlu meminta izin kepada mulut yang keruh, katanya. Wirangga memegang tali itu dengan mata panas, bukan karena sedih semata, melainkan karena kebaikan sederhana kadang lebih sulit ditanggung daripada hinaan yang besar. Sekar Wening datang lagi ketika hujan rintik mulai turun. Kali ini ia membawa kabar yang membuat wajahnya lebih tegang. Di keraton, Demang Reksajaya telah mengajukan laporan bahwa seorang lelaki lusuh di Watu Kelor menyimpan cap kayu curian dari gudang lama. Dalam 3 hari, seorang utusan kecil akan datang untuk memeriksa. Jika bungkusan ditemukan tanpa saksi yang tepat, Wirangga dapat dibawa ke keraton sebagai pencuri. Nyi Rembulan menutup mata sejenak, sementara suara hujan menitik di daun pisang. Wirangga bertanya apakah ia harus membuka bungkusan itu sebelum utusan datang. Sekar Wening ragu, sebab membuka terlalu cepat dapat memberi kesempatan bagi orang jahat mengganti cerita. Namun menyembunyikan terus juga membuat tuduhan makin kuat. Mereka bertiga duduk mengelilingi lampu minyak yang nyalanya kecil. Di luar, hujan membasahi halaman dan membuat tanah berbau lembut. Pada saat itulah Nyi Rembulan menyebut satu nama, Ki Lurah Tirtayasa, tetua desa yang sudah jarang keluar, tetapi masih dihormati karena lidahnya tidak dapat dibeli. Malam itu juga, mereka memutuskan meminta nasihat Ki Lurah Tirtayasa. Rumahnya berada di ujung barat desa, dekat pohon beringin dan kolam kecil tempat anak-anak biasa mencari kecebong. Karena hujan belum berhenti, mereka tidak pergi bersama. Nyi Rembulan menyuruh Wirangga menunggu sampai pagi agar tidak tampak seperti orang bersembunyi. Sekar Wening harus kembali ke keraton sebelum fajar. Sebelum pergi, ia berkata kepada Wirangga, "Jaga bungkusan itu, tetapi jangan biarkan rasa takut menjaga mulutmu terlalu lama." Pagi berikutnya, Wirangga berjalan ke rumah Ki Lurah Tirtayasa dengan pakaian paling bersih yang ia punya. Kainnya tetap bertambal, tetapi sudah dicuci di sumur Nyi Rembulan. Di sepanjang jalan, orang-orang melihatnya seperti melihat awan gelap yang mungkin membawa hujan. Ia tidak menunduk serendah biasanya. Bukan karena sombong, melainkan karena ia membawa permintaan yang harus disampaikan dengan hati utuh. Di halaman rumah tetua itu, seekor kucing tua tidur di atas tikar pandan, tidak peduli pada keributan manusia. Ki Lurah Tirtayasa duduk di serambi,
Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti batang asam, tetapi pandangannya terang. Ia mendengar kisah Wirangga tanpa memotong. Nyi Rembulan duduk di samping, sesekali menambahkan hal yang perlu. Setelah lama hening, tetua itu berkata, "Kebenaran jangan dibawa ke tempat ramai sebelum diberi akar, sebab orang banyak mudah menggoyang pohon muda." Ia menyarankan agar Wirangga mencari satu bukti lagi. Sesuatu yang menghubungkan cap kayu dengan nama Jagaraksa, selain ingatan dan kabar dapur. Nasihat itu membuat perjalanan menjadi lebih sulit, tetapi juga lebih jelas. Mereka tidak boleh hanya menunggu utusan datang. Sekar Wening harus mencari catatan kecil di dapur keraton, sebab pada masa paceklik semua kiriman beras dicatat tidak hanya di ruang arsip, tetapi juga di dapur besar tempat beras dimasak untuk prajurit dan rakyat. Catatan dapur sering dianggap remeh, sehingga mungkin belum dijaga ketat. Wirangga mendengar rencana itu dengan cemas, sebab bahaya bagi Sekar Wening lebih nyata daripada bahaya bagi dirinya. Ketika Sekar Wening mendengar nasihat itu pada malam berikutnya, ia tersenyum lelah. Ia berkata bahwa sepanjang hidupnya ia dianggap hanya tangan yang mencuci periuk. Maka mungkin justru tangan itulah yang dapat menyentuh catatan yang dilupakan orang besar. Wirangga ingin melarangnya, tetapi tidak menemukan kata yang pantas. Perempuan itu telah menolongnya saat seluruh desa menjauh. Nyi Rembulan menaruh selembar kain kering di bahu Sekar Wening, lalu berkata, "Orang kecil harus saling menjadi pintu ketika tembok orang besar terlalu tinggi." Menjelang akhir bagian hari ketiga, suasana desa makin tegang. Utusan keraton dikabarkan sudah sampai di dukuh sebelah. Demang Reksajaya memerintahkan balai desa dibersihkan, tikar baru digelar, dan kendi air disiapkan seolah ia sedang menyambut tamu agung. Di balik kesibukan itu, ia menyebar senyum kepada warga, mengatakan bahwa ketertiban akan segera dipulihkan. Namun beberapa orang mulai melihat kegelisahan di ujung jarinya. Ia terlalu sering bertanya apakah lelaki lusuh itu masih berada di rumah Nyi Rembulan. Malam sebelum utusan tiba, Wirangga duduk sendiri di serambi belakang. Bungkusan kain tua ada di pangkuannya, tidak lagi terasa seperti benda mati. Ia mendengar suara desa perlahan padam, satu persatu rumah menutup pintu, satu persatu lampu minyak mengecil. Ia memikirkan hinaan yang telah ia terima. Kebaikan yang diam-diam datang, dan wajah Sekar Wening yang berjalan dalam gelap demi catatan yang belum tentu ditemukan. Untuk pertama kalinya, ia berjanji dalam hati tidak akan lari, meski besok namanya dipanggil di depan banyak orang. Pagi ketika utusan keraton dikabarkan akan tiba, Dukuh Watu Kelor tampak seperti menahan napas. Kabut belum terangkat seluruhnya dari sawah, tetapi jalan menuju balai desa sudah disapu bersih oleh beberapa pemuda. Demang Reksajaya berdiri di depan pendapak kecil, memeriksa tikar, kendi, dan tempat duduk seolah semuanya harus tunduk pada kehendaknya. Dari kejauhan, Wirangga berjalan membawa 2 ikat kayu bakar untuk Nyi Rembulan, namun setiap mata yang melihatnya terasa seperti duri halus menempel di kulit. Di rumah Nyi Rembulan, bungkusan kain tua diletakkan di atas amben bambu. Wirangga tidak berani meninggalkannya terlalu jauh, tetapi ia juga tidak ingin tampak memeluknya seperti orang takut kehilangan barang curian. Nyi Rembulan menanak nasi perlahan, membiarkan aroma beras baru memenuhi dapur yang remang. Ia memandang Wirangga yang duduk diam, lalu berkata, "Orang yang benar tidak selalu langsung dipercaya. Tetapi ia harus tetap datang ketika namanya dipanggil." Kalimat itu menghangatkan dadanya, meski kecemasan belum pergi. Sementara itu, Sekar Wening masih berada di dalam keraton Daha Arum. Ia belum tidur sejak malam sebelumnya, sebab tugas dapur datang bertumpuk seperti daun gugur. Setelah mencuci periuk, ia menyapu abu tungku, lalu menunggu kesempatan mendekati gudang kecil tempat catatan dapur lama disimpan. Gudang itu tidak dijaga ketat karena orang-orang menganggapnya hanya berisi daftar minyak, garam, dan beras pecah. Namun bagi Sekar Wening, kertas rapuh yang dilupakan sering menyimpan suara orang yang dulu sengaja dibungkam. Saat matahari mulai tinggi,
Seorang juru masak tua bernama Mbok Jenggala melihat Sekar Wening berdiri terlalu lama di depan gudang. Perempuan tua itu tidak bertanya keras, hanya mendekat sambil membawa tampah berisi bawang. Sekar Wening menunduk, takut rahasianya terbaca. Namun Mbok Jenggala berbisik, "Periuk yang paling hitam sering tahu siapa yang menyalakan api." Setelah itu ia menyerahkan kunci kecil dari sela ikat pinggangnya, lalu berjalan pergi seakan hanya hendak menjemur bawang di halaman belakang. Sekar Wening masuk ke gudang dengan napas tertahan. Di dalamnya, udara berbau debu, kulit kayu, dan minyak lama. Gulungan-gulungan catatan ditumpuk dalam bakul bambu, sebagian dimakan lembab, sebagian terikat benang merah yang warnanya hampir pudar. Ia mencari dengan hati-hati, membaca nama-nama bulan, jumlah gantang beras, dan tanda tangan juru hitung. Tangannya bergetar ketika menemukan selembar daftar dari masa paceklik besar, tertulis nama Jagaraksa di pinggirnya sebagai penjaga lumbung yang menyerahkan beras untuk dapur rakyat. Namun catatan itu belum cukup. Di bawah daftar tersebut ada lembar lain yang lebih tipis, hampir hancur di sudut. Sekar Wening membentangkannya di atas lutut, lalu menemukan tanda gambar burung kuntul yang sama seperti cap kayu Wirangga. Di sebelah tanda itu tertulis bahwa beras yang hilang bukan diambil Jagaraksa, melainkan dipindahkan atas perintah pejabat pajak bernama Reksamerta, leluhur dekat Demang Reksajaya. Sekar Wening merasa lehernya dingin. Kebenaran yang ia cari ternyata lebih tua dan lebih berbahaya daripada dugaan. Di Watu Kelor, utusan kecil keraton akhirnya datang menjelang siang. Ia bernama Raden Wiratama, bukan pejabat tinggi, tetapi cukup berkuasa untuk membawa seseorang menghadap istana. Pakaiannya rapi, matanya tidak sombong, namun ia tampak terbiasa mendengar laporan dari orang berpangkat. Demang Reksajaya menyambutnya dengan senyum lebar, lalu segera menceritakan tentang lelaki lusuh yang menyimpan cap lama. Kata-katanya disusun halus, seolah ia hanya ingin menjaga ketertiban, bukan merampas sesuatu yang telah lama ia incar. Wirangga dipanggil ke balai desa sebelum Sekar Wening kembali. Nyi Rembulan menemaninya berjalan, memegang tongkat kayu, tetapi langkahnya tetap tegap. Orang-orang berkumpul di kiri kanan jalan, ada yang berbisik kasihan, ada yang menyipitkan mata curiga. Wirangga membawa bungkusan itu di depan dada, dibalut kain tambahan agar tidak tampak terlalu mencolok. Ketika ia sampai di balai, Demang Reksajaya memandangnya seperti orang yang melihat tikus masuk ke lumbung, kecil tetapi dianggap membawa kerusakan besar. Raden Wiratama meminta Wirangga menjelaskan asal benda dalam bungkusan itu. Wirangga menunduk hormat, lalu berkata bahwa benda itu peninggalan ibunya dan tidak pernah ia pakai untuk menipu siapapun. Ia menyebut nama ibunya, Raras Jati, dan mengatakan bahwa perempuan itu pernah berpesan agar ia mencari kebenaran tentang Jagaraksa. Nama itu membuat beberapa orang tua di balai saling berpandangan. Demang Reksajaya segera menyela, berkata bahwa nama lama tidak boleh dijadikan alasan menahan barang milik keraton. Atas permintaan Raden Wiratama, Wirangga membuka lapisan luar bungkusan, tetapi tidak seluruhnya. Di dalamnya terlihat cap kayu burung kuntul, sepotong lontar, dan benang merah pudar yang mengikatnya. Orang-orang bergumam. Ada yang mundur setapak karena takut menyentuh perkara keraton, ada pula yang mencondongkan tubuh ingin melihat lebih jelas. Demang Reksajaya menunjuk cap itu dan berkata bahwa bukti sudah terang. Menurutnya, orang biasa tidak mungkin memiliki tanda lumbung istana, kecuali mengambilnya dari gudang lama. Wirangga tidak menjawab tuduhan itu dengan marah. Ia memandangi cap kayu di tangannya, lalu mengingat tangan ibunya yang gemetar saat menyerahkannya dahulu. Benda itu terasa hangat oleh telapak tangannya, seolah menyimpan sisa napas orang yang telah pergi. Ia berkata bahwa bila cap itu benar milik lumbung istana, mungkin justru harus ditanyakan mengapa ia berada pada keluarga yang selama ini disebut pengkhianat. Suara Wirangga tidak keras, tetapi cukup membuat balai desa hening sejenak. Demang Reksajaya tertawa kecil, lalu berkata bahwa pengemis pandai berputar kata sering lebih berbahaya daripada pencuri biasa.
Ia meminta Raden Wiratama segera menyita cap itu sebelum kabar makin merusak ketenangan desa. Beberapa warga mengangguk karena takut, bukan karena yakin. Nyi Rembulan berdiri di samping Wirangga, matanya menatap orang-orang satu persatu. Ia tidak berkata panjang, hanya mengulang pelan, "Barang peninggalan ibu jangan dijadikan tali untuk menyeret anaknya sebelum saksi lengkap didengar." Ketika keadaan hampir berpihak pada Demang, seorang petani tua bernama Ki Bagaskara mengangkat tangan. Ia jarang bicara di pertemuan desa, sebab pendengarannya mulai lemah dan punggungnya bungkuk. Namun hari itu ia berkata bahwa ayahnya pernah bercerita tentang Jagaraksa, penjaga lumbung yang memberi beras kepada rakyat saat paceklik. Ia tidak berani memastikan apapun, tetapi ia tahu cerita tentang pencurian beras dahulu tidak pernah jelas. Ucapan itu membuat beberapa orang tua lain menunduk, seperti mengingat sesuatu yang sengaja dilupakan. Raden Wiratama mulai ragu. Ia meminta Demang Reksajaya menunjukkan surat perintah penyitaan atau catatan keraton yang menyebut cap burung kuntul hilang. Demang itu tersenyum kaku, lalu berkata bahwa laporan lisan dari desa cukup untuk mencegah kekacauan. Namun Raden Wiratama tidak segera mengangguk. Ia menatap cap kayu, benang merah, dan lontar tua itu dengan lebih saksama. Di ujung lontar ada bekas tulisan yang hampir hilang, dan nama Jagaraksa tampak seperti bayangan di bawah noda minyak lama. Pada saat itulah seorang anak kecil berlari masuk ke balai, napasnya terputus-putus. Ia berkata bahwa perempuan dari keraton datang dari jalan timur, berjalan cepat seperti dikejar hujan. Semua orang menoleh. Demang Reksajaya tampak tidak senang, tetapi ia menyembunyikannya dengan memerintahkan anak itu keluar. Tidak lama kemudian, Sekar Wening muncul di ambang pendapa, kainnya terkena debu, wajahnya pucat, dan kedua tangannya memeluk gulungan catatan yang dibungkus daun pisang kering agar tidak rusak oleh keringat. Sekar Wening menunduk kepada Raden Wiratama, lalu kepada para tetua desa. Ia tidak langsung menuduh siapapun. Suaranya lelah, tetapi jernih ketika ia berkata bahwa catatan dapur lama menyimpan tanda yang sama dengan cap Wirangga. Demang Reksajaya segera memotong, menanyakan hak seorang hamba dapur membawa catatan keluar dari keraton. Sekar Wening tidak membalas dengan tajam. Ia hanya berkata, "Catatan ini tidak saya bawa untuk melawan istana, melainkan untuk mencegah dusta masuk ke istana dengan pakaian rapi." Raden Wiratama meminta gulungan itu dibuka di hadapan semua orang. Sekar Wening membentangkan lembar demi lembar di atas tikar. Tulisan lama tampak pudar, tetapi masih terbaca oleh juru tulis yang dibawa utusan. Di sana tercatat kiriman beras masa paceklik, jumlah gantang yang masuk dapur rakyat, dan tanda burung kuntul sebagai cap penjaga lumbung. Nama Jagaraksa tertulis bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai orang yang menyerahkan beras atas perintah darurat untuk menyelamatkan penduduk yang kelaparan. Gumaman warga berubah menjadi suara bingung. Mereka melihat Wirangga dengan cara berbeda, seolah wajah lusuhnya perlahan mempunyai garis yang selama ini tersembunyi. Namun lembar itu belum menyebut siapa yang memfitnah Jagaraksa. Demang Reksajaya cepat memanfaatkan celah itu. Ia berkata bahwa memberi beras tanpa izin tetap bisa dianggap kesalahan besar dan keturunan orang bersalah tidak pantas menyimpan cap lumbung. Sekar Wening menatapnya sebentar, lalu membuka lembar tipis yang ditemukan paling bawah dalam gudang dapur keraton. Lembar tipis itu membuat udara balai terasa makin berat. Juru tulis membacanya perlahan karena beberapa huruf harus ditebak dari sisa tinta. Tertulis bahwa sebagian beras lumbung dipindahkan ke gudang pribadi pejabat pajak bernama Reksamerta, sementara Jagaraksa diperintahkan menandatangani catatan kosong. Ketika Jagaraksa menolak, kabar pencurian disebarkan untuk menutup jejak. Nama Reksamerta membuat wajah Demang Reksajaya berubah sekejap. Ia segera berkata bahwa leluhur tidak boleh diseret ke urusan hari ini. Raden Wiratama menatap Demang Reksajaya lebih lama. Ia bertanya mengapa laporan Demang tidak menyebut adanya catatan dapur, dan mengapa ia begitu yakin cap itu curian sebelum diperiksa. Demang Reksajaya menjawab berbelit-belit,
mengatakan bahwa ia hanya meneruskan kabar rakyat. Tetapi orang-orang mulai mengingat bahwa kabar itu justru bermula dari balai desa setelah Demang mengumpulkan kepala keluarga. Tukang garam yang dulu menuduh Wirangga kini menunduk dalam-dalam. Penjual tempe menggosok tangannya, tidak berani menatap siapapun. Meski bukti mulai terang, Raden Wiratama belum dapat memutuskan perkara di balai kecil itu. Ia berkata bahwa catatan dapur harus dibawa kembali ke keraton dan diperiksa bersama arsip resmi. Namun sebelum itu, ia tidak akan menyita cap kayu dari Wirangga. Keputusan itu membuat Demang Reksajaya kehilangan senyum. Ia menahan diri, sebab terlalu banyak orang melihat perubahan sikapnya. Nyi Rembulan menarik napas lega, tetapi tidak tampak puas. Ia tahu ular yang terdesak belum tentu berhenti merayap. Setelah pertemuan bubar, warga tidak langsung pulang. Mereka berdiri dalam kelompok kecil, membicarakan nama Jagaraksa, Sekar Wening, dan Cap Burung Kuntul. Anak-anak yang dulu mengejek Wirangga kini hanya memandang dari balik punggung ibu mereka. Seorang perempuan tua mendekat dan meminta maaf karena pernah menolak memberi air. Wirangga menunduk, berkata bahwa air sumur tidak menyimpan dendam. Jawaban itu membuat perempuan tersebut menangis pelan, mungkin karena kebaikan yang sederhana terasa lebih tajam daripada teguran. Sekar Wening hampir jatuh karena lelah setelah orang-orang mulai pergi. Wirangga segera membantunya duduk di tepi balai, tetapi tetap menjaga jarak sopan agar tidak menimbulkan bisik baru. Ia bertanya mengapa Sekar berani membawa catatan itu. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata bahwa selama bertahun-tahun ia hanya diperintah menjaga api, maka hari ini ia ingin api kecil itu menerangi sesuatu. Nyi Rembulan memberinya air jahe dari kendi dan Sekar meminumnya dengan tangan yang masih gemetar. Namun ketenangan belum tiba. Sore itu, ketika Raden Wiratama bermalam di rumah kepala keamanan desa, Demang Reksajaya menghilang dari balai dengan alasan sakit kepala. Di rumahnya, ia memanggil dua pengiring dan meminta mereka mencari tahu apakah ada catatan lain yang dibawa Sekar Wening. Seorang pelayan mendengar perintah itu dari balik dinding, lalu diam-diam menyampaikan kepada adiknya yang bekerja di rumah Ki Lurah Tirtayasa. Dengan begitu, kabar kembali berjalan, tetapi kali ini bukan untuk menghina Wirangga, melainkan untuk menjaganya. Ki Lurah Tirtayasa meminta Wirangga, Sekar Wening, Nyi Rembulan, dan Ki Bagaskara datang ke rumahnya setelah maghrib. Mereka duduk di serambi belakang, diterangi lampu minyak dan ditemani suara katak dari kolam kecil. Tetua itu mendengar semua kejadian dengan wajah tenang. Setelah lama diam, ia berkata, "Besok jangan hanya membawa benda dan catatan. Bawalah juga orang yang pernah mendengar cerita lama, sebab kebenaran perlu kaki lebih dari satu." Maka mereka mulai menyusun siapa saja yang dapat bersaksi. Malam itu, nama-nama dikumpulkan seperti menampi beras dari gabah. Ki Bagaskara akan menceritakan kisah ayahnya tentang Jagaraksa. Mbok Jenggala dari dapur keraton dapat menyatakan bahwa catatan itu memang tersimpan sejak lama, bukan dibuat semalam. Nyi Rembulan akan menyampaikan cerita suaminya tentang kiriman beras masa paceklik. Sekar Wening akan menjelaskan cara ia menemukan gulungan catatan. Wirangga sendiri akan membuka seluruh bungkusan, termasuk lontar peninggalan ibunya, di hadapan warga dan utusan yang lebih banyak. Wirangga merasa takut ketika rencana itu disusun. Selama hidupnya, ia terbiasa menyembunyikan diri dari tatapan orang. Kini ia harus berdiri di depan mereka, memperlihatkan luka lama keluarganya, dan membiarkan orang menilai kebenaran dari suara yang mungkin gemetar. Sekar Wening melihat ketakutan itu, lalu berkata pelan bahwa orang yang sudah lama berjalan dalam gelap tidak harus bersuara keras saat melihat lampu pertama. Ia cukup tidak memadamkannya. Wirangga menyimpan kalimat itu seperti menyimpan bara kecil dalam abu. Sebelum pulang, Ki Lurah Tirtayasa meminta Wirangga membuka bungkusan di hadapannya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Dengan tangan perlahan, Wirangga melepas simpul yang selama ini dijaganya. Selain cap kayu dan lontar, ternyata ada sehelai kain kecil bertuliskan doa ibunya,
serta sebutir padi kering yang dibungkus benang merah. Pada kain itu, Raras Jati menulis bahwa Jagaraksa tidak mencuri beras, melainkan menolak menjual rakyat lapar demi gudang orang kaya. Tulisan ibunya membuat Wirangga menunduk lama. Nyi Rembulan menyentuh bahu Wirangga dengan lembut. Tidak ada yang berkata banyak, karena air mata lelaki sering dipaksa sembunyi oleh dunia, padahal ia juga bagian dari hujan. Sekar Wening melipat kembali kain itu dengan hati-hati. Ki Lurah Tirtayasa memutuskan bahwa esok sore, sebelum catatan dibawa ke keraton, semua saksi harus berkumpul di pendapa desa. Warga boleh hadir agar tidak ada lagi bisik yang berjalan tanpa wajah. Demang Reksajaya juga akan dipanggil, bukan untuk dihukum, melainkan untuk menjawab. Malam makin dalam ketika Wirangga kembali ke rumah Nyi Rembulan. Jalan desa sunyi, hanya suara daun bambu bergesekan di tepi parit. Ia membawa bungkusan itu tidak lagi seperti beban tanpa nama, melainkan seperti bayi kecil dari masa lalu yang akhirnya bisa bernapas. Di Serambi, ia duduk sebentar menatap langit. Bintang-bintang tersebar pelan di atas Watu Kelor. Besok, ia tidak tahu apakah seluruh kebenaran akan diterima, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan datang sebagai pengemis yang memohon belas kasihan. Di dapur, Nyi Rembulan menyiapkan nasi hangat dan sedikit ikan asin untuk mereka. Sekar Wening tidak dapat tinggal lama karena harus kembali ke keraton sebelum pintu belakang dikunci, tetapi ia makan beberapa suap agar tenaganya tidak habis. Wirangga mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena makanan atau catatan, melainkan karena ia telah memperlakukan orang lusuh seperti manusia yang layak didengar. Sekar Wening menunduk, lalu berkata bahwa kadang-kadang istana terlalu tinggi untuk melihat kebenaran yang jatuh dekat tungku. Setelah Sekar Wening pergi, Wirangga membantu Nyi Rembulan mencuci piring di sumur belakang. Air terasa dingin di tangan dan bulan tampak memantul kecil di permukaannya. Nyi Rembulan berkata bahwa besok lidah orang desa mungkin berubah, tetapi Wirangga tidak boleh berubah menjadi keras. Orang yang menang atas fitnah dapat mudah menjadi angkuh bila lupa rasa sakitnya. Wirangga berjanji ia hanya ingin nama ayah dan ibunya dibersihkan, bukan membuat orang lain menunduk seperti dulu mereka membuatnya menunduk. Menjelang tidur, Wirangga meletakkan bungkusan itu di samping kepala, bukan lagi di bawah tikar. Ia merasa ibunya lebih dekat malam itu. Dalam angan, ia melihat Raras Jati berjalan di pematang, membawa bayi kecil dan cap kayu yang dibungkus kain, menahan takut agar anaknya kelak masih memiliki sepotong tanda. Di luar, angin malam menyentuh daun kelor perlahan. Dari jauh terdengar kentongan ronda satu kali, lalu sunyi kembali, seakan desa sedang menunggu kebenaran datang bersama cahaya sore berikutnya. Sore berikutnya datang dengan awan kelabu yang menggantung rendah di atas dukuh Watu Kelor. Angin dari sawah membawa bau tanah basah, seolah hujan sedang menunggu waktu yang tepat untuk turun. Pendapa desa sudah dipenuhi orang sebelum kentongan dipukul 3 kali. Para perempuan duduk di sisi kiri dengan bakul kosong di pangkuan, para lelaki berdiri dekat tiang, dan anak-anak mengintip dari belakang pagar. Di tengah pendapa, tikar pandan digelar untuk Wirangga, Nyi Rembulan, Sekar Wening, para saksi tua, dan utusan keraton. Raden Wiratama duduk di sisi depan dengan juru tulis di belakangnya. Wajahnya tidak segarang hari kemarin, tetapi juga belum sepenuhnya lunak. Ia tahu perkara ini tidak lagi sekadar bungkusan seorang lelaki lusuh. Di seberangnya, Demang Reksajaya hadir dengan kain terbaik, keris pendek di pinggang, dan senyum yang dipasang seperti topeng halus. Ia menyapa warga dengan suara lembut, namun tangannya berkali-kali merapikan ujung ikat kepala, tanda bahwa hatinya tidak setenang kata-katanya. Wirangga datang bersama Nyi Rembulan ketika langit mulai menghitam di timur. Ia memakai kain tambalan yang telah dicuci bersih, dan bungkusan peninggalan ibunya ia bawa dengan kedua tangan. Orang-orang membuka jalan tanpa diminta. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi bisik kasar yang jelas terdengar. Namun diam mereka juga belum berarti percaya. Diam itu seperti pintu setengah terbuka,
menunggu apakah yang masuk adalah terang atau badai. Wirangga menunduk kepada semua orang, lalu duduk di tikar yang disediakan. Sekar Wening datang dari arah jalan keraton, ditemani Mbok Jenggala yang berjalan perlahan dengan tongkat kecil. Banyak warga baru pertama kali melihat hamba dapur tua itu, tubuhnya bungkuk tetapi matanya tajam. Di tangan Sekar Wening ada gulungan catatan yang telah dibungkus kain kering. Ia duduk tidak jauh dari Wirangga, menjaga wajahnya tetap tenang meski langkah panjang dari keraton membuat napasnya berat. Nyi Rembulan menyodorkan kendi air, dan Sekar meminumnya seteguk sebelum menunduk pada para tetua. Ki Lurah Tirtayasa membuka pertemuan dengan suara rendah yang tetap dapat menjangkau sudut pendapa. Ia berkata bahwa desa tidak boleh membiarkan fitnah tumbuh seperti rumput liar di halaman orang miskin. Perkara akan didengar satu demi satu, tanpa caci, tanpa perebutan kata, dan tanpa tangan kasar. Hujan mulai menitik di atap rumbia ketika ia selesai bicara. Suaranya bercampur dengan bunyi air, membuat pendapat terasa seperti perahu tua yang membawa banyak hati gelisah menyeberangi malam. Raden Wiratama meminta Wirangga membuka bungkusan itu di hadapan semua orang. Dengan tangan yang tidak lagi terlalu gemetar, Wirangga melepas simpul kain ibunya. Kap kayu burung kuntul diletakkan di tengah tikar. Di samping lontar tua, benang merah, sebutir padi kering, dan kain kecil bertuliskan pesan Raras Jati. Juru tulis menyalin setiap tanda dengan teliti. Orang-orang mencondongkan tubuh, tetapi tidak ada yang berani menyentuh. Benda-benda kecil itu tampak sederhana, namun suasana pendapa berubah berat karenanya. Wirangga diminta bercerita lebih dahulu. Ia tidak berdiri tinggi seperti pejabat, hanya duduk bersila dan menatap lantai sebentar sebelum mulai bicara. Ia menceritakan ibunya yang hidup berpindah, pesan tentang jaga raksa, dan larangan menyerahkan cap kepada orang yang menyebut ayahnya pengkhianat. Suaranya kadang tertahan, tetapi tidak patah. Ketika ia berkata bahwa selama ini ia hanya ingin tahu mengapa keluarganya harus hidup seperti bayangan, beberapa perempuan di belakang menunduk, mungkin teringat pada anak sendiri yang pernah lapar. Setelah itu, Sekar Wening membuka catatan dapur lama. Juru tulis keraton membaca dengan hati-hati, menyebut tahun paceklik, jumlah beras yang masuk dapur rakyat, dan tanda burung kuntul sebagai cap penjaga lumbung. Nama Jagaraksa muncul sebagai penyerah beras, bukan pencuri. Demang Reksajaya mencoba tersenyum, seakan catatan itu tidak mengguncang apapun. Namun hujan di atap terdengar makin deras, dan setiap kata yang dibacakan terasa seperti batu kecil dijatuhkan ke permukaan air yang selama ini dipaksa diam. Mbok Jenggala lalu diminta memberi kesaksian. Perempuan tua itu batuk sebentar, kemudian berkata bahwa catatan tersebut memang tersimpan lama di gudang dapur, bersama daftar garam dan minyak yang jarang disentuh pejabat. Ia mengenali ikatan benang merah dan bau minyak kelapa pada lembar itu. Kertas lama punya bau yang tidak bisa dibuat dalam semalam, katanya pelan. Orang-orang mengangguk, bukan karena memahami semua urusan arsip, tetapi karena suara orang tua yang telah lama bekerja, kadang lebih dipercaya daripada janji indah. Ki Bagaskara menyusul dengan cerita dari ayahnya. Ia berkata bahwa pada masa paceklik, banyak orang Watu Kelor dan dukuh sekitar datang ke lumbung keraton meminta beras. Jagaraksa dikenal tidak suka menolak orang lapar, tetapi ia juga tidak sembarangan membuka pintu lumbung. Suatu malam, katanya, beras dibagikan untuk rakyat atas perintah darurat. Lalu keesokan harinya kabar berubah menjadi pencurian. Ki Bagaskara mengusap lututnya yang gemetar, lalu menambahkan bahwa sejak itu beberapa tanah keluarga Jagaraksa berpindah tangan dengan cepat. Nyi Rembulan kemudian menyampaikan cerita almarhum suaminya. Ia tidak menyebutnya sebagai bukti besar, hanya sebagai ingatan rumah tangga yang disimpan lama. Suaminya pernah ikut mengantar beras ke dapur keraton dan melihat Jagaraksa menolak menandatangani lembar kosong. Beberapa hari kemudian, nama Jagaraksa hilang dari daftar penjaga lumbung, sementara orang-orang pajak datang mengukur tanah keluarganya. Yang saya bawa hanya ingatan,
tetapi ingatan orang kecil sering menjadi satu-satunya payung ketika surat orang besar menolak hujan, katanya. Demang Reksajaya akhirnya tidak tahan. Ia berdiri perlahan, menyapu pandangan ke seluruh pendapa, lalu berkata bahwa cerita orang tua mudah dibelokkan oleh kasihan. Menurutnya, catatan dapur bukan keputusan kerajaan dan kap kayu tetap harus kembali ke keraton. Ia menuduh Sekar Wening mencuri catatan, menuduh Nyi Rembulan melindungi pengembara berbahaya, dan menuduh Wirangga memakai nama ayahnya untuk mencari kedudukan. Suaranya makin tinggi, tetapi justru karena itulah orang-orang mulai melihat retak di balik kesopanannya. Raden Wiratama mengangkat tangan, meminta Demang duduk. Tetapi Demang Reksajaya terus bicara. Ia berkata bahwa desa akan kacau bila setiap orang miskin membawa benda tua, lalu mengaku keturunan orang penting. Kalimat itu menusuk banyak telinga, sebab ia tidak hanya merendahkan Wirangga, tetapi juga seluruh orang kecil yang duduk di pendapa. Seorang penjual tempe menunduk, lalu berbisik bahwa miskin bukan berarti pendusta. Bisik itu terdengar oleh tetangganya, lalu merambat pelan seperti api kecil yang mulai menemukan jerami. Pada saat itulah, Ki Lurah Tirtayasa meminta juru tulis membaca lembar tipis paling bawah sekali lagi. Nama Reksamerta disebut dengan jelas sebagai pejabat pajak yang memindahkan beras ke gudang pribadi. Demang Reksajaya berkata bahwa nama itu kebetulan sama, bukan leluhurnya. Namun Mbok Jenggala mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, sebuah potongan daftar keluarga lama yang dahulu dipakai untuk menghitung jatah dapur pejabat. Di sana tertulis Reksamerta sebagai kakek buyut dari garis rumah Reksajaya, lengkap dengan tanda yang serupa. Wajah Demang Reksajaya berubah pucat, tetapi ia masih mencoba bertahan. Ia berkata bahwa kesalahan leluhur tidak boleh menjadi kesalahan cucu. Raden Wiratama mengangguk pelan, lalu bertanya mengapa tanah bekas keluarga Jagaraksa kini tercatat sebagai tanah titipan rumah Reksajaya. Pertanyaan itu membuat pendapa sunyi, bahkan hujan seolah terdengar lebih pelan. Demang tidak segera menjawab. Ia melihat ke kiri dan kanan, mencari wajah yang mau menyelamatkannya, tetapi banyak orang justru menunduk atau memalingkan mata. Twist yang membuka perkara sepenuhnya datang dari pelayan muda rumah Demang, seorang pemuda kurus bernama Wicaksana. Ia berdiri di ambang pendapa dengan tubuh basah oleh hujan, lalu meminta izin bicara. Ia berkata bahwa beberapa malam lalu ia mendengar Demang Reksajaya memerintahkan pengiring mencari catatan lain dan mengambil kap Wirangga bila perlu. Ia juga mengaku pernah melihat surat tanah lama disimpan di peti rumah Demang, surat yang memuat nama Raras Jati sebagai ahli waris kecil sebelum tanda tangan pejabat pajak menutupinya. Demang Reksajaya membentak Wicaksana, menyebutnya pelayan tidak tahu balas budi. Pemuda itu gemetar, tetapi tidak mundur. Ki Lurah Tirtayasa meminta dua warga menjemput peti surat itu dengan izin Raden Wiratama, tanpa merusak rumah dan tanpa kekerasan. Demang mencoba melarang, namun utusan keraton menyatakan bahwa perkara tanah kini menyangkut arsip kerajaan. Tidak lama kemudian, peti kecil dibawa ke pendapa. Kuncinya ada di pinggang Demang sendiri. Dengan tangan kaku, ia menyerahkannya setelah semua mata menatapnya tanpa berkedip. Di dalam peti ditemukan salinan tanah tua, catatan pajak, dan selembar surat yang pinggirnya hampir lapuk. Juru tulis membacanya di dekat lampu minyak. Nama Jagaraksa tercatat sebagai penjaga lumbung yang keluarganya berhak atas sebidang tanah di Watu Kelor sebagai balas jasa menjaga persediaan pangan. Setelah tuduhan pencurian muncul, tanah itu ditahan sementara oleh pejabat pajak, tetapi tidak pernah dikembalikan. Tanda Reksamerta tertera di bawahnya. Orang-orang bergumam, dan kali ini gumaman itu bukan kabar kosong, melainkan rasa malu bersama. Wirangga memandangi surat itu tanpa berkata. Selama hidupnya, ia mengira tidak memiliki apapun selain kain lusuh dan bungkusan ibunya. Ternyata yang hilang bukan hanya tanah, tetapi juga tempat berdiri bagi nama keluarganya. Namun ia tidak melompat gembira, tidak menunjuk Demang dengan dendam, dan tidak meminta orang-orang menghina balik.
Ia hanya menatap Raden Wiratama, lalu berkata bahwa ia ingin nama Jagaraksa dan Raras Jati dibersihkan lebih dahulu, sebab tanah tanpa nama baik hanyalah lumpur yang membuat kaki berat. Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam lama. Raden Wiratama berdiri dan menyatakan bahwa cap kayu tidak akan disita sebagai barang curian, melainkan dibawa sementara bersama catatan untuk disahkan di keraton dengan Wirangga sebagai pemegang saksi utama. Tanah keluarga Jagaraksa akan ditandai ulang sampai keputusan resmi turun. Demang Reksa Jaya dibebas tugaskan dari urusan pajak desa dan harus tinggal di rumahnya sampai utusan lebih tinggi datang. Tidak ada teriakan kemenangan, hanya napas panjang banyak orang yang baru saja keluar dari ruangan sempit. Demang Reksa Jaya kehilangan kata-kata. Ia duduk kembali, bahunya yang biasa tegak kini turun seperti atap tua habis hujan. Tidak ada yang memukulnya, tidak ada yang merobek pakaiannya, dan tidak ada yang menyeretnya di jalan. Justru kesunyian itulah yang membuat wajahnya tampak paling telanjang. Ketika ia akhirnya bangun untuk pulang, orang-orang membuka jalan, tetapi bukan karena hormat seperti dulu. Mereka membuka jalan seperti memberi tempat bagi seseorang yang membawa bayangannya sendiri keluar dari pendapa. Setelah Demang pergi, hujan mulai reda. Warga masih duduk, seakan belum tahu bagaimana kembali menjadi diri mereka sebelum semua kebenaran dibuka. Penjual garam maju lebih dulu mendekati Wirangga. Ia meminta maaf karena pernah menyebutnya pembawa sial. Tukang tempe menyusul, lalu perempuan yang menolak air sumur, lalu beberapa orang lain dengan wajah malu. Wirangga tidak memberi pidato panjang. Ia hanya berkata bahwa orang lapar bisa salah bicara, orang takut bisa salah percaya, tetapi desa harus belajar tidak menjadikan orang miskin sebagai wadah segala curiga. Sekar, Wening duduk di sisi pendapa, memeluk lututnya karena lelah. Raden Wiratama mendekatinya dan berkata bahwa keberaniannya akan dilaporkan kepada Ratu Tua. Sekar menunduk, tidak tampak bangga. Ia hanya meminta agar Mbok Jenggala tidak dihukum karena memberinya kunci gudang. Mbok Jenggala tertawa kecil, berkata bahwa pada usianya, hukuman paling berat adalah disuruh diam ketika melihat nasi rakyat dicuri. Tawa kecil itu membuat beberapa orang ikut tersenyum, dan pendapa yang tegang mulai bernapas lebih lembut. Malam turun ketika orang-orang akhirnya bubar. Obor dinyalakan di sepanjang jalan berlumpur, memantulkan cahaya kuning di genangan air. Wirangga berjalan pulang bersama Nyi Rembulan dan Sekar Wening, sementara cap kayu dan catatan kini disimpan dalam kotak kecil utusan keraton dengan segel sementara. Ia merasa ringan sekaligus kosong, seperti orang yang baru meletakkan beban tetapi masih ingat bentuknya di bahu. Dari pagar-pagar rumah, warga memandangnya dengan mata berbeda, bukan memuja, melainkan mulai melihat manusia di balik kain lusuhnya. Di rumah Nyi Rembulan, dapur dinyalakan kembali meski malam sudah larut. Perempuan tua itu menjerang air jahe, Sekar Wening menghangatkan tangan di dekat tungku, dan Wirangga duduk di ambang pintu menatap halaman basah. Tidak ada yang langsung membicarakan kemenangan. Mereka mendengar suara air menetes dari atap, ayam yang menggerak-gerakkan sayap di kolong, dan angin yang membawa bau sawah sesudah hujan. Nyi Rembulan akhirnya berkata, "Kebenaran yang datang pelan tetap sampai, asal ada yang menjaga lampunya." Wirangga menunduk, merasakan kalimat itu masuk ke tempat paling sunyi di dadanya. Ia membayangkan ibunya, Jagaraksa, dan semua malam, ketika mereka disangka tidak punya siapa-siapa. Kini belum semua selesai, keputusan keraton masih menunggu, tanah masih harus diukur, dan orang-orang masih perlu waktu untuk membersihkan lidah mereka sendiri. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, Wirangga tidak tidur sebagai Gaan Mai yang dihina. Ia tidur sebagai anak dari nama yang mulai dipulangkan. Pagi setelah hujan besar itu, dukuh Watu Kelor tampak seperti baru dicuci oleh tangan yang sabar. Tanah halaman masih lembut, daun kelor menahan butir air, dan jalan menuju pendapa memperlihatkan bekas kaki orang-orang yang semalam pulang dengan pikiran berat. Tidak ada yang berteriak di pasar.
Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian mengejek kini bermain lebih pelan di dekat pagar. Wirangga bangun sebelum ayam kedua berkokok, lalu duduk di serambi Nyi Rembulan sambil mendengarkan desa yang perlahan belajar bernapas kembali. Nyi Rembulan menyalakan tungku dengan sabut kelapa kering. Asap tipis naik ke atap dapur, membawa bau nasi yang mulai ditanak. Ia tidak banyak bicara kepada Wirangga, hanya menyuruhnya mencuci muka di sumur belakang dan makan sebelum matahari tinggi. Lelaki itu menurut seperti biasa, tetapi gerak tangannya tidak lagi seberat hari-hari sebelumnya. Ketika air sumur menyentuh wajahnya, ia merasa bukan hanya debu perjalanan yang luruh, melainkan juga sebagian hinaan yang lama menempel di kulit dan hatinya. Tidak lama kemudian, Raden Wiratama datang bersama 2 juru tulis dan Ki Lurah Tirtayasa. Mereka membawa kotak kecil berisi kap kayu burung kuntul, catatan dapur, dan surat tanah yang semalam ditemukan. Semua benda itu masih disegel sementara dengan tali putih. Raden Wiratama berkata bahwa Wirangga harus ikut ke Keraton Daha Arum untuk memberikan keterangan di hadapan Ratu Tua dan para penata lumbung. Wirangga menunduk, lalu bertanya, apakah Nyi Rembulan dan Sekar Wening boleh turut menyaksikan agar kebenaran tidak berjalan sendirian. Permintaan itu diterima setelah Ki Lurah Tirtayasa mengangguk. Sekar Wening datang dari arah jalan keraton hampir bersamaan, wajahnya lelah tetapi bersih setelah sempat membasuh diri di pancuran belakang dapur istana. Ia tampak terkejut ketika mendengar namanya disebut sebagai saksi penting, sebab selama hidupnya ia lebih sering dipanggil untuk membawa periuk daripada membawa kata. Nyi Rembulan menatapnya dengan lembut dan berkata, orang yang menyalakan lampu jangan berdiri terlalu jauh saat ruangan akhirnya terang. Perjalanan ke Keraton Daha Arum dimulai saat matahari naik setinggi pohon kelapa. Wirangga berjalan di tengah, bukan diikat, bukan dikawal seperti pencuri, melainkan ditemani seperti orang yang membawa perkara penting. Warga berdiri di tepi jalan, sebagian memberi bekal singkong rebus, sebagian hanya menunduk malu. Penjual garam menyerahkan kendi kecil dan berkata bahwa air itu boleh diminum di jalan. Wirangga menerima semuanya dengan hormat. Ia tidak menyebut kesalahan kemarin, karena ia tahu penyesalan yang tulus sudah cukup berat dipikul. Keraton Daha Arum tampak tinggi dan tenang ketika rombongan tiba. Dinding batunya berlumut tipis, gapuranya dijaga prajurit berwajah kaku, dan halaman dalamnya luas seperti sawah yang tidak pernah ditanami. Wirangga, yang selama ini tidur di serambi belakang rumah janda, merasa langkahnya mengecil di atas batu halus. Namun Sekar Wening berjalan tidak jauh di sisinya, membawa keberanian yang sunyi. Ia berbisik pelan, jangan takut pada lantai yang mengkilap, sebab kebenaran tidak hanya lahir di tempat bersih. Di pendapa keraton, Ratu Tua Daha Arum duduk di kursi kayu rendah dengan kain putih menutupi bahunya. Wajahnya keriput, tetapi matanya bening seperti air telaga di pagi hari. Para pejabat lumbung, juru arsip, dan penjaga pajak duduk di sisi kanan kiri. Raden Wiratama menyampaikan perkara dari awal sampai akhir tanpa memperindah maupun mengurangi. Ketika nama Jagaraksa disebut, Ratu Tua memejamkan mata sebentar, seolah nama itu pernah lewat di telinganya bertahun-tahun lalu, dan baru sekarang kembali mengetuk. Catatan dapur dibuka di hadapan para juru arsip. Mereka membandingkan tanda burung kuntul pada cap kayu dengan tanda yang tercetak di lembar lama. Benang merah, lontar, surat tanah, dan pesan Raras Jati diperiksa satu persatu. Tidak semua pejabat langsung percaya, tetapi tidak ada yang bisa menolak kesamaan tanda dan urutan catatan. Seorang juru arsip tua menemukan daftar tambahan di rak istana, berdebu dan hampir terlupakan, yang menyebut Jagaraksa sebagai penjaga lumbung yang menghilang setelah menolak perintah palsu. Ketika bukti terakhir dibacakan, suasana pendapa menjadi sangat sunyi. Ratu Tua membuka mata dan berkata bahwa kesalahan lama tidak akan menjadi lebih kecil hanya karena ditimbun lama.
Ia menyatakan nama Jagaraksa harus dipulihkan dalam daftar kehormatan lumbung dan Rarasjati dicatat sebagai perempuan yang menjaga bukti ketika banyak lelaki berpangkat membuang muka. Wirangga menunduk sampai dahinya hampir menyentuh lantai. Ia tidak menangis keras, tetapi bahunya bergetar, sebab nama orang tuanya akhirnya diucapkan tanpa hinaan. Demang Reksajaya dipanggil ke keraton 2 hari kemudian. Ia datang dengan wajah pucat dan pakaian yang tidak lagi tampak megah. Di hadapan Ratu Tua, ia tidak dipukul, tidak dipenjara di ruang gelap, dan tidak dipermalukan dengan sorak-sorai. Namun jabatannya dicabut, urusan pajak desa diambil darinya, dan tanah keluarga Jagaraksa diperintahkan dikembalikan setelah pengukuran resmi. Ratu Tua berkata bahwa orang yang memakai kuasa untuk menutup kebenaran harus kehilangan tempat duduknya, supaya ia belajar berdiri seperti orang biasa. Demang Reksajaya menerima keputusan itu dengan bibir kaku. Ia sempat menatap Wirangga, bukan dengan marah seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa kalah yang tidak menemukan kata. Wirangga tidak membalas tatapan itu dengan kebencian. Ia hanya menunduk sedikit, karena hatinya masih ingat betapa sakitnya direndahkan. Dalam perjalanan keluar, Demang Reksajaya berjalan tanpa pengiring yang dulu selalu membuatnya tampak besar. Beberapa pejabat memalingkan wajah, dan langkahnya menggema sendirian di lorong batu yang panjang. Sekarwening juga dipanggil menghadap Ratu Tua. Ia berlutut dengan cemas, mengira akan dihukum karena membawa catatan dari gudang dapur tanpa izin. Namun Ratu Tua justru meminta Mbok Jenggala mendekat dan menjelaskan bagaimana catatan itu dijaga bertahun-tahun. Setelah mendengar semuanya, Ratu Tua berkata bahwa istana yang tidak mendengar suara dapur akan lupa dari mana nasi datang. Sekarwening dibebaskan dari status budak dapur dan diberi tugas baru sebagai penjaga catatan lumbung rakyat dengan hak menerima upah dan tempat tinggal layak. Kabar itu membuat Sekarwening terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu hanya dianggap pantas menggosok periuk hitam. Kini tangan itu dipercaya menjaga catatan yang dapat menyelamatkan banyak orang. Mbok Jenggala menepuk punggungnya pelan dan tertawa kecil, berkata bahwa periuk tua akhirnya melahirkan suara nyaring juga. Sekarwening menunduk kepada Ratu, lalu kepada Wirangga dan Nyi Rembulan. Matanya berkaca-kaca. Tetapi senyumnya ringan seperti daun kering yang akhirnya lepas dari ranting. Wirangga tidak dijadikan bangsawan, dan ia memang tidak memintanya. Ratu Tua menawarinya tempat di keraton sebagai penjaga lumbung baru, bukan untuk duduk di atas orang lain, melainkan untuk memastikan beras rakyat tidak disembunyikan oleh tangan serakah. Ia juga diminta memberi nasihat tentang desa-desa yang jauh dari mata pejabat. Wirangga menerima dengan hati gemetar. Ia berkata bahwa ia hanya tahu lapar, tanah becek, sumur, dan wajah orang miskin ketika menunggu nasi matang. Ratu Tua menjawab bahwa pengetahuan seperti itulah yang sering hilang dari istana. Beberapa pekan kemudian, tanah keluarga Jagaraksa di Watu Kelor diukur ulang. Tanah itu tidak luas. Hanya sebidang halaman dekat rumpun bambu dan petak sawah kecil di ujung parit. Namun bagi Wirangga, luasnya tidak diukur dengan langkah, melainkan dengan tahun-tahun ibunya menanggung takut. Ia tidak membangun rumah besar di sana. Ia memperbaiki gubuk lama, membuat lumbung kecil dari bambu, dan menanam kelor di tepi pagar. Nyi Rembulan berkata bahwa rumah yang cukup teduh lebih baik daripada rumah besar yang membuat pemiliknya lupa menyapu halaman. Dukuh Watu Kelor pelan-pelan kembali kepada bunyi sehari-hari. Lesung kembali ditumbuk menjelang pagi, ayam bertengkar di bawah dapur, dan perempuan-perempuan menjemur kain di sudut halaman. Namun cara orang memandang Wirangga sudah berubah. Mereka masih melihat bajunya sederhana, tetapi tidak lagi mengira kesederhanaan itu tanda kehinaan. Anak-anak mulai mendekatinya untuk mendengar cerita tentang burung kuntul pada kap kayu. Wirangga menceritakannya dengan lembut, bukan sebagai tanda kuasa, melainkan sebagai lambang orang yang berdiri sabar di air dangkal. Pada suatu petang,
warga berkumpul di halaman Nyi Rembulan untuk makan bersama. Tidak ada pesta besar, hanya nasi liwet, sayur kelor, sambal kelapa, ikan asin, dan teh jahe dalam cangkir tanah. Sekar Wening datang membawa beras dari lumbung keraton sebagai tanda syukur, bukan sebagai hadiah mewah. Ki Lurah Tirtayasa duduk di bawah pohon kelor, Ki Bagaskara menghangatkan lututnya dekat tungku kecil. Dan Bok Jenggala tertawa melihat anak-anak berebut kerak nasi. Suasana itu lebih indah daripada pendapa keraton yang mengkilap. Wirangga duduk di ambang dapur, tempat ia dulu sering menunduk karena merasa tidak punya tempat. Malam itu ia melihat semua orang makan dari tampah yang sama. Penjual garam menuangkan air untuk tukang tempe. Perempuan yang dulu menolak sumur menambahkan sambal ke piring Nyi Rembulan, dan anak-anak duduk dekat Sekar Wening tanpa takut pada gelar atau pakaian. Wirangga merasa dunia belum sempurna, tetapi satu sudut kecilnya sudah diperbaiki. Ia berbisik kepada Nyi Rembulan bahwa ibunya mungkin akan tersenyum bila melihat halaman itu. Nyi Rembulan mengunyah sirih pelan, lalu memandang asap dapur yang naik lurus ke langit. Ia berkata bahwa orang mati tidak selalu jauh, kadang mereka duduk di antara bau nasi hangat dan suara sendok kayu. Wirangga menunduk, menahan air mata yang datang tanpa rasa sakit. Sekar Wening mendengar kalimat itu dan meletakkan secangkir teh jahe di dekatnya. Ia tidak berkata banyak. Setelah semua yang terjadi, mereka memahami bahwa diam yang hangat kadang lebih cukup daripada ucapan panjang. Hari-hari setelah itu membawa tugas baru bagi Wirangga. Ia sering berjalan dari keraton ke desa-desa, memeriksa lumbung, mendengar keluhan petani, dan mencatat siapa yang kekurangan benih. Ia tetap memakai kain sederhana dan makan di dapur bersama para pekerja. Para pejabat muda heran karena ia lebih suka duduk dekat tungku daripada ruang pertemuan. Namun ketika musim kering datang, nasihatnya membuat beras dibagi lebih adil. Orang-orang mulai berkata bahwa lelaki yang pernah disangka pengemis ternyata memahami isi perut negeri lebih baik daripada orang yang selalu kenyang. Sekar Wening menjalankan tugasnya dengan teliti. Setiap gantang beras yang masuk dan keluar dicatat, setiap tanda tangan diperiksa, dan setiap keluhan dapur didengar. Ia tidak berubah menjadi keras, meski kini orang memanggilnya dengan hormat. Bila ada pelayan baru ketakutan membawa periuk pecah, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa periuk dapat diganti, tetapi kejujuran jangan sampai retak. Kadang ia mengirim pesan ke Watu Kelor, menanyakan kabar Nyi Rembulan, sumur belakang, dan pohon kelor yang baru ditanam. Demang Reksajaya tidak lagi duduk di balai desa. Ia tinggal di rumahnya yang kini terasa terlalu besar bagi langkahnya sendiri. Beberapa orang masih membencinya, tetapi Ki Lurah Tirtayasa melarang warga menjadikannya bahan ejekan setiap hari. Katanya, orang yang jatuh karena dusta harus melihat tanah, bukan dilempari batu sampai lupa belajar. Demang itu jarang keluar, namun pada suatu pagi, ia mengirim kembali sebuah bajak tua yang dulu diambil dari tanah Jagaraksa. Wirangga menerimanya tanpa senyum lebar, tetapi juga tanpa kata pahit. Musim berganti perlahan. Padi di sawah kecil milik Wirangga tumbuh hijau, lalu menguning seperti kain tua yang disinari matahari. Saat panen pertama tiba, ia memanggil warga untuk membantu dan membagi sebagian hasilnya kepada janda, anak yatim, dan orang yang pernah tidak punya beras saat hujan panjang. Di dekat lumbung kecilnya, kap burung kuntul disimpan dalam kotak kayu, tidak dipamerkan setiap hari. Bagi Wirangga, tanda itu bukan lagi senjata untuk membuktikan diri, melainkan pengingat agar ia tidak tuli ketika orang kecil bicara. Pada malam, setelah panen pertama, halaman rumah Nyi Rembulan kembali dipenuhi cahaya lampu minyak, angin membawa bau jerami dan teh jahe. Nyi Rembulan duduk di kursi bambu, Sekar Wening menampi beras sambil tersenyum, dan Wirangga memperbaiki tali timba sumur yang mulai aus. Suara jangkrik datang dari tepi parit, lembut dan teratur seperti napas orang tidur. Mereka tidak membicarakan keraton, jabatan, atau tanah yang kembali.
Mereka membicarakan hujan yang mungkin turun minggu depan dan anak-anak yang makin pandai menanam kelor. Menjelang larut, Ki Bagaskara berkata bahwa dulu orang desa mudah sekali melihat robekan baju, tetapi lambat melihat robekan hati. Tidak ada yang menjawab cepat. Semua menatap api kecil di tungku, memahami bahwa kalimat itu bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk diingat. Wirangga menuangkan teh jahe untuk tetua itu, lalu berkata bahwa ia juga pernah hampir membenci seluruh desa. Namun bila kebencian disimpan terlalu lama, lumbung hati akan penuh oleh tikus. Orang-orang tersenyum pelan, dan malam menjadi lebih ringan. Ketika tamu-tamu pulang, Sekar Wening membantu Nyi Rembulan membereskan cangkir. Wirangga berdiri di halaman, memandang jalan tanah yang dulu membawanya sebagai lelaki lusuh tanpa tempat. Jalan itu masih sama, berdebu ketika kemarau dan licin ketika hujan. Hanya langkahnya yang berubah. Kini ia tahu bahwa seseorang dapat datang tanpa nama, dihina seperti pengemis, lalu tetap membawa sesuatu yang tidak dapat diukur dari pakaian. Dari dapur, Nyi Rembulan memanggilnya masuk sebelum angin malam membuat tubuhnya dingin. Wirangga masuk dan menutup pagar bambu perlahan. Di dalam rumah kecil itu, nasi sisa disimpan untuk pagi, teh jahe masih hangat, dan lampu minyak menyala redup di dekat tiang. Sekar Wening pamit kembali ke keraton sebelum fajar, tetapi malam itu ia duduk sedikit lebih lama, mendengarkan suara sumur dan daun kelor. Tidak ada janji besar di antara mereka, hanya rasa saling menjaga yang tumbuh seperti akar halus. Nyi Rembulan melihat keduanya, lalu tersenyum tanpa menggoda, sebab beberapa hal memang lebih baik dibiarkan mekar sendiri. Jauh setelah semua orang tidur, angin melewati watu kelor dengan lembut. Ia menyentuh atap rumbia, lumbung kecil, pohon kelor, dan pendapa desa yang pernah menjadi tempat kebenaran dibuka. Orang-orang kelak masih menceritakan kisah Wirangga kepada anak cucu, tetapi bukan untuk memuja kedudukan. Mereka menceritakannya agar siapapun tidak cepat merendahkan orang yang datang dengan kain robek dan mata lelah. Sebab di desa itu, orang akhirnya belajar berkata dengan tenang bahwa kadang cahaya paling pelan justru dibawa oleh orang yang paling lama diremehkan.